Salam jumpa Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada hari ini. Saya percaya setiap hari Tuhan buat baru dan setiap pagi dari pagi sampai malamnya. Dan kita percaya bahwa tak berkesudahan kasih setianya Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap hari, setiap pagi. Dan biarlah berkat daripada firman ini juga bisa menjadi bagian Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom kami sampaikan dari Rumah Pemulihan Segala Bangsa, The House of Restoration for All Nations, dari Desa Kembes 1, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Baik, hari ini kita akan masuk lagi dalam seri pengajaran firman Tuhan. Dan tema hari ini akan kita pelajari dan kita akan belajar bersama-sama dengan judul Hidup oleh Karena Iman. Ayat pokok kita akan terambil dalam surat Roma pasal yang pertama ayat 17 dan juga ada di dalam surat Galatia pasal 3 ayat 11, juga ada di dalam surat Ibrani pasal 10 ayat 38 dan juga di Perjanjian Lama dalam kitab Nabi Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Ini ayat-ayat ini sama menjelaskan satu dengan yang lain dan juga yang sejajar ayatnya. Kita akan membaca surat Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama daripada ayat pokok kita dengan tema hidup oleh karena iman. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Iman itu adalah hal yang sangat mendasar, yang menghakikat, sangat prinsipal. Karena untuk memperoleh keselamatan itu harus lewat iman, dibenarkan oleh karena iman, dan kita hidup berkenan kepada Tuhan juga karena iman. Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa dapat diselamatkan selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kita beriman kepada Yesus Kristus, kita akan memperoleh keselamatan, dibenarkan, dan hidup berkenan kepada Tuhan. Kita akan baca juga di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-31, ketika terjadi sesuatu yang luar biasa terhadap keluarga daripada kepala penjara di kota Filipi. Waktu terjadi hal luar biasa ketika Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan, maka sendi-sendi penjara itu goncang, ada kuasa yang turun, dan kemudian kita lihat akhirnya kepala penjara di Filipi itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Paulus dan Silas berkata seperti ini, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Haleluya. Ayat ini yang sering dipakai kalau satu orang percaya dalam rumah tangga kita, maka pasti keselamatan itu juga bisa menjadi bagian dari seluruh isi rumah tangga itu. Mari kita akan membaca surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Demikian bunyinya, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi saudara lihat hal yang sangat prinsip, masalah keselamatan, dibenarkan dan hidup berkenan kepada Tuhan, itu harus lewat iman. Kemudian bahwa menjadi orang benar itu adalah bertolak dari iman, seperti yang kita sudah baca. Bertolak dari iman, itu starting pointnya. Iman kepada Yesus Kristus, kemudian hidup kita dipimpin oleh Tuhan Yesus kepada iman. Dan seperti ada tertulis bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Dan saya percaya ayat ini pasti sudah sering saudara dengar dan juga sering saudara baca. Tapi hari ini kita masuk pada bagian yang berikut adalah siapakah orang benar itu. Kalau hari ini saya bertanya kepada saudara, siapakah orang benar itu?
yang pasti saudara akan ragu-ragu untuk mengangkat tangan saudara. Saudara pasti akan tidak terlalu yakin bahwa saya itu adalah orang benar. Ya, sehingga saudara akan melihat kiri kanan saudara dengan hati yang tidak penuh kepastian, karena sepertinya mana mungkin saya orang benar. Karena kemarin saya baru marah orang, kemarin saya baru akhirnya memaki orang, kemarin saya baru berkata kasar kepada orang lain, kemarin saya baru melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga mana mungkin saya jadi orang yang benar. Tapi hari ini mari kita akan pelajari firman ini supaya meyakinkan kita semua bahwa siapakah orang benar itu. Yang pasti ada satu figur yang pernah lahir sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus, dan dia adalah kebenaran. Firman yang telah menjadi manusia, dan firman itu adalah Yesus Kristus. Dan firman itu diam di dalam satu pribadi yang adalah manusia, dan kita kenal itu adalah Yesus Kristus. Ada 9 pernyataan yang Yesus buat. Dia sebut dengan ego eimi, pernyataan pribadinya yang itu tidak tergantikan, bahwa Yesus itu adalah pintu, bahwa Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup, kemudian Yesus itu adalah terang dunia, dan juga di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 ada 3 pernyataan di situ. Yesus katakan bahwa akulah jalan pertama, dan kebenaran yang kedua, dan hidup yang ketiga. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara perhatikan, Yesus berani sekala pribadi mengatakan bahwa dia adalah pribadi, bahwa dia adalah kebenaran. Aku adalah jalan, dan aku adalah kebenaran, dan aku adalah hidup. Jadi barang siapa tidak bisa akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi pertama yang menyatakan sebagai pribadi manusia yang pertama, Yesus katakan bahwa dia adalah kebenaran. Sebab itu ada pujian yang berkata, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup, dan pengharapan. Ada pujian seperti itu. Dan firman itu adalah kebenaran, dan kebenaran itu juga yang akan memerdekakan kita. Itu ada tertulis dalam Injil Yohanes 17 ayat 17, dan juga di dalam surat 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-21. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman itu adalah Yesus sendiri, dan Yesus itulah kebenaran, dan menguduskan kita di dalam kebenaran sehingga kita menjadi orang yang benar di mata Bapa kita di sorga lewat Yesus Kristus yang sudah menguduskan kita. Kita akan baca lagi dalam surat 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-21. Hari ini kita akan membedah banyak ayat karena kita belajar, sehingga supaya saudara bisa paham, saudara belajar juga, dan kita bisa dikuatkan karena firman itu merupakan roti hidup yang turun dari sorga. Makanya selalu tingkatkan gairah saudara, keinginan makan saudara, untuk bisa menikmati roti hidup yang turun dari sorga. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Yesus, di dalam Dia, kita dibenarkan oleh Allah. Lewat Yesus maka kita juga dibenarkan. Dan pribadi yang terlahir pertama, Allah yang jadi manusia lewat kandungan manusia, itulah pribadi yang disebut dengan kebenaran. Kemudian bagian kita seperti apa? Posisi kita, siapakah orang benar itu? Semua orang yang dibenarkan oleh karena beriman kepada Kristus. Tolong perhatikan bahwa kita menjadi benar bukan karena kita mampu dengan cara kita, bukan dengan kekuatan kita. Tidak ada orang mampu bisa akan membuat dia benar di mata Bapa kita di sorga. Hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, dibenarkan oleh Yesus Kristus dan menjadi orang benar di mata Bapa kita di sorga. Kalau melihat siapakah kita, seperti yang tertulis dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6, bahwa kebenaran atau kesalehan kita semua itu seperti kain lara atau kain yang najis. Maaf kata, terjemahan yang lain katakan seperti softex atau kain bekas penutup, katakanlah menstruasi dari
seorang wanita. Dan tentunya kain itu sangat jijik dan najis. Dan demikian bunyi firman Tuhan yang ditulis dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan atau kebenaran kami seperti kain kotor. Sebab itu tidak ada orang yang harus bangga bahwa dia dari keturunan ningrat, dia dari darah biru. Tidak ada, semua sama di mata Tuhan. Bahwa kita, kesalehan kita, kebenaran kita adalah sama seperti kain yang najis dan yang kotor itu. Sama di mata Tuhan. Strata kita sama di mata Tuhan. Mau kaya, mau orang sederhana, mau orang miskin, mau pejabat tinggi, raja atau rakyat jelata biasa, sama posisi kita ya di depan Bapa kita di sorga. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Demikian kata firman Tuhan, sehingga kita bisa sadar bahwa kita ya tidak ada kebenaran sama sekali dalam hidup kita. Dan jelas saudara, di dalam surat Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai 12 dikatakan di sini, dan kita bisa lihat di sini bahwa semua orang dibenarkan itu hanya beriman kepada Yesus, dan ada tambahannya bahwa semua orang dibenarkan oleh karena beriman kepada Yesus Kristus dan bukan melakukan hukum Taurat. Ya, mari kita baca surat Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Berarti tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang terlahir dari seorang kandungan ya wanita, dia menjadi orang yang benar. Dari sejak kecil juga kejahatan, kesalahan, dan dosa telah mengikutinya sejak dia dibentuk dalam kandungan ibunya. Karena ya kesalahan dan dosa itu sudah diturunkan lewat benih orang tuanya. Kemudian ayat yang ke-11 dari Roma pasal yang ketiga, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ayat yang ke-12, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Ayat 23 sampai 28 dari surah Roma pasal yang ketiga. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Demikian pelajaran kita kemarin juga. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yesus membayar hutang darah kita. Ya, dosa dari sejak Adam, atau ya Adam adalah turunan yang pertama dari manusia. Dan juga ditambah juga terhadap kesalahan terhadap kutuk hukum Taurat. Maka Yesus menyelesaikan itu. Dan ayat yang ke-24 katakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kata menebus artinya membayar. Yang harusnya kita bayar dengan darah kita, yang harus kita mati karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh moyang kita, maupun juga kutuk hukum Taurat kepada setiap manusia. Dan oleh karena kasih karunia, maka Yesus dikirim sebagai tumbal oleh Bapa di sorga untuk bisa membayar, menebus hutang darah kita, sehingga kita dibenarkan oleh Yesus di hadapan Bapa kita di sorga. Ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Perhatikan, dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Di 26, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar, ya Yesus adalah benar, dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi kita benar bukan usaha kita sendiri, bukan kemampuan kita sendiri menjadi orang yang benar, tapi lewat Yesus, beriman kepada Yesus, maka kita dibenarkan ya di hadapan Bapa kita di sorga. Ayat 27, jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Paulus katakan kepada orang di Roma. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman kepada Yesus Kristus. Kalau perbuatan di sini bicara mengenai perbuatan hukum Taurat yang sudah ada pada saat itu, yang masih berlaku ketika Yesus hadir 2000 tahun yang lalu. 28 penjelasannya. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus, dan bukan karena ia melakukan apa? Hukum Taurat. Perhatikan loh ayat ini. Ayat pembanding yang lain kita akan baca dalam Galatia 2 pasal yang ke-16. Ini penting sekali supaya kita bisa tahu. Karena beberapa ajaran orang kembali kepada Taurat, padahal ini sudah selesai masa berlakunya karena sudah ditebus oleh Yesus.
Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, jelas ayatnya. Ya. Kalau Matius 5 ayat 20, kalau kita melakukan hukum Taurat oke. Tapi Matius 5 ayat 20 Yesus katakan bahwa, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu, hidup kebenaranmu, yang kau lakukan tidak lebih benar, tidak lebih berlimpah, tidak lebih banyak daripada kehidupan, daripada hidup keagamaan atau kebenaran ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jelas Tuhan ngomong. Melakukan saja standar, sempurna, utuh, sesuai dengan tuntutan hukum Taurat, itu gak masuk dalam kerajaan sorga. Harus melebihi daripada tuntutan hukum Taurat. Nah, sebab itu kalau saudara lakukan hukum Taurat secara utuh dan sempurna, saudara belum dijamin masuk dalam kerajaan sorga. Karena ada hukum yang lebih tinggi dari hukum Taurat, adalah hukum Kristus. Dan hukum Kristus dasarnya adalah pengampunan dan kasih karunia. Haleluya. Kita akan kembali ya kepada surat Galatia tadi. Saya baca ulang, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jelas. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Wow. Ayat 19 langsung, pasal yang kedua. Sebab aku telah mati untuk hukum Taurat, supaya kau hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, supaya kutuk hukum Taurat itu ya bisa selesai, tidak lagi membebani hidup kita semua orang yang percaya. Ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tadinya mati karena hukum Taurat, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ayat yang ke-21. Aku tidak menolak kasih karunia, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Sudah perhatikan baik? Paulus bilang, aku tidak menolak kasih karunia. Karena dengan Taurat aku mati, tapi kau hidup karena kebenaran Kristus dalam hidupku, beriman kepada Kristus. Dikatakan kalau sampai kebenaran itu kita dapat karena hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Artinya kematian Kristus tidak bernilai bagi setiap orang yang beriman, yang percaya kepada pengorbanan Kristus di Bukit Golgota. Justru dengan pengorbanan itu, maka kutuk hukum Taurat diselesaikan, lunas, dibayar, supaya kita bisa memperoleh berkat Abraham, yaitu roh yang dijanjikan. Haleluya saudara. Haleluya. Haleluya. Bagian yang perlu dijelaskan di sini, menjadi orang benar. Karena siapakah orang benar itu? Yang pasti Yesus adalah kebenaran. Seorang yang pernah terlahir dari Adam sampai Yesus, hanya satu orang yang disebut dengan orang benar, dan dia itu adalah kebenaran itu sendiri, firman itu sendiri yang telah berinkarnasi, menjelma jadi manusia Yesus, dan dia membawa kebenaran kepada setiap orang. Siapa yang percaya kepada dia, dia akan tunjukkan jalan untuk bisa memperoleh hidup dan bisa sampai kepada tujuan destiny kita, yaitu rumah Bapa yang kekal. Nah, di sini bagaimana kita menjadi orang benar? Ada dua konteks di sini yang saya angkat. Yang pertama adalah konteks Alkitab Perjanjian Lama. Itu adalah orang yang melakukan hukum Taurat secara utuh dan sempurna, tidak mengalami tidak kekurangan atau tidak bercacat. Maka dia dikategorikan orang benar pada saat itu, ketika Taurat itu masih berlaku. Dan jelas tertulis dalam surat Galatia pasal yang ketiga ayat ke-10 dan ayat ke-12. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi saudara perhatikan, kalau sampai dia tidak melakukan salah satu saja perintah yang ada pada hukum Taurat, maka orang itu akan berada di bawah kutuk. Dan Taurat itu pasti bicara hukuman, dan penghukuman akan dijatuhkan kepada orang yang tidak setia atau tidak dengan taat untuk melakukan hukum Taurat secara utuh. Ayat selanjutnya
Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Dan banyak sekali sejak Taurat diterbitkan, banyak orang Israel tidak mampu secara utuh, secara sempurna, dengan tidak bercacat melakukan hukum Taurat. Sehingga firman katakan bahwa kalau kita salah satu hukum Taurat itu tidak lakukan, maka gugur semua apa yang sudah kita lakukan. Dan itu penjelasan itu kembali kita bisa baca dalam surat Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, ini hukum Taurat, pada terjemahan yang lain sebut dengan hukum Taurat, itu hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ada bagian yang kita lewati, ada bagian yang tidak kita lakukan atau kita cacat, tidak sepenuhnya melakukan atau tidak lengkap, tidak utuh melakukannya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi gugur. Ini namanya all or nothing. Semua atau tidak sama sekali. Karena kalau kita tidak melakukan semua, misalnya dari 613, satu saja tidak lakukan, maka 612 yang sudah kita lakukan itu gugur. Karena hukum Taurat ya, dari mulai 10 hukum itu terurai sampai jadi 613 hukum. Yang terdiri 365 larangan dan 248 perintah. Saudara bayangkan kalau satu saja tidak lakukan, maka seluruh yang kita sudah lakukan selama ini gugur dan tidak berarti dan bermanfaat. Betapa mengerikan sekali, betapa berat sekali. Sebab itu saudara, tidak satu pun manusia, umat Tuhan ketika hukum Taurat ini diberlakukan, itu bisa utuh, sempurna, lengkap, tanpa cacat melakukannya. Kecuali satu pribadi yang pernah terlahir dari kandungan seorang wanita, itu namanya Yesus Kristus. Hanya satu pribadi yang berhasil ya melakukan hukum Taurat dengan sempurna, itu Yesus Kristus. Dan Galatia pasal yang keempat ayat yang 4 sampai 5 menuliskan hal itu. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada apa? Hukum Taurat. Dia tidak bercacat kepada hukum Taurat. Hanya satu pribadi yang pernah terlahir dari kandungan manusia dan kandungan wanita yang ya hidup pada masa Taurat masih berlaku. Itu adalah pribadi yang namanya Yesus Kristus. Ayat yang kelima, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Percaya bilang amin saudara. Haleluya saudara. Yesus menebus kita, bukan hanya melepaskan kita dari kutuk hukum Taurat, ya, bukan dari kesalahan dosa yang dilakukan oleh moyang kita, tapi juga ada satu ya berkat yang luar biasa, bahwa kita juga diterima menjadi anak-anak Allah, ya, yang tentunya memiliki Bapa yang di sorga, yaitu Bapa yang kekal. Daud pernah ngomong dalam Mazmur 27, sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku, tapi engkau akan menyambut aku. Artinya dia adalah Bapa yang kekal. Mungkin Bapa kita mengasihi kita, tapi dia juga terbatas dalam kehidupannya. Terbatas secara manusiawi. Dia bisa mati dan meninggalkan kita, bisa berhalangan tetap. Tapi kita memiliki satu Bapa yang kekal. Sebab itu jangan engkau takut. Dimanapun engkau berada, statusmu yang kau perhatikan hari ini. Apakah statusmu sebagai anak, atau statusnya masih belum jelas di hadapan Bapa kita di sorga. Haleluya, kita akan lanjutkan. Jadi satu pribadi yang bisa hanya melakukan ya hukum Taurat secara sempurna, itu adalah Yesus Kristus. Sebab itu sudah bisa lihat, Yesus itu diserahkan, disunat pada hari yang ke-8 supaya tidak menyalahi Taurat. Itu bisa kita baca di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat 21 sampai 24. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Jadi Yesus tetap melakukan Taurat, yang dituntutan Taurat, bahwa dia disunat itu pada 8 hari sesudah dia lahir. Nah saudara, kalau ikut Taurat harusnya sudah disunat. Ini konsekuensi saudara yang saya ngomong hari ini. Jangan ikut setengah-setengah saudara, harusnya disunat. Kalau kita disunat juga, tapi sunat Kristus, yaitu sunat hati kita yang penuh dengan segala macam kenajisan, dosa dan pelanggaran. Itu kita orang perjanjian baru. Kalau mereka lahiriah, karena Taurat mengisyaratkan seperti itu saudara. Taurat kan gak boleh dikurangin satu. Kalau satu cacat, satu tidak genap, maka seluruhnya yang kita lakukan itu batal, gugur saudara. Itu konsekuensi dari Taurat, ya. Sebab itu saudara perhatikan di sini ayat yang selanjutnya 22.
Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, jadi Yesus melakukan ini, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. 23. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. 24. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan atau hukum Taurat, itu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Demikian saudara, itu syarat yang diisyaratkan menurut Taurat. Coba kita lihat dalam Lukas 3:23. Ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf dan Eli. Yesus memulai karya bapaknya, pekerjaan Bapa di sorga, itu usianya 30 tahun. Kalau kita lihat rasanya terlambat, karena 12 tahun saja Yesus sudah penuh hikmat. Dia bisa berdialog dengan ahli Taurat, orang Farisi ketika orang tua membawa dia pada saat mereka merayakan Paskah di Bait Allah. Dan mereka katakan luar biasa, mereka kagum bahwa anak yang seusia ini punya pengetahuan tentang kitab para nabi, kitab Taurat, kitab Mazmur, kitab Sabur begitu komplit. Harusnya sudah bisa melayani. Tapi syaratnya Taurat bahwa orang harus bisa melayani sebagai imam di dalam Bait Allah, itu harus usianya 30 tahun ke atas. Dan tertulis dalam Bilangan pasal yang keempat ayat yang ketiga. Ada banyak ayat yang lain tapi saya angkat saja dari Bilangan pasal yang keempat ayat yang ketiga. Hari ini kita akan belajar sungguh-sungguh ayat menerangkan ayat saudara. Supaya kita menjadi mengerti, jangan rancu dan pengaruhi oleh ajaran-ajaran yang timbul kemudian untuk membawa orang kembali kepada hukum yang lama saudara. Kita sudah ada pada perjanjian yang baru. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Ini syarat dari Taurat. Sehingga setiap orang yang usia 30 tahun plus baru bisa dipakai, bisa dilayakan, ya, bisa memenuhi syarat untuk bisa melayani di dalam kemah pertemuan. Kita akan lanjut. Ini adalah konteks Alkitab Perjanjian Lama. Bagaimana kita menjadi orang benar dan semua umat gagal untuk bisa melakukan secara utuh dan benar, secara komplit tanpa ada cacat, ya. Tapi konteks perjanjian baru, konteks Alkitab perjanjian baru adalah semua orang yang beriman kepada Yesus Kristus, maka kita menjadi orang benar di mata Bapa kita di sorga. Percaya bilang amin. Ini kasih karunia saudara. Ini yang cuma-cuma. Mari kita baca Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita tidak buat apa-apa, hanya percaya kepada Yesus Kristus, beriman kepada Yesus Kristus, maka kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Dan dia sudah membayar hutang darah kita, kutuk-kutuk yang pada masa lalu oleh Taurat maupun dosa dari moyang kita Adam, itu sudah diselesaikan lunas, dia bayar. Dan kita menjadi orang yang benar. 27 sampai 28. Jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan tidak, melainkan berdasarkan iman. 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman kepada Kristus. Tolong, ayat ini jelas sekali. Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Bukan hukum Taurat salah, tapi masa berlakunya sudah selesai. Sesudah Yesus mati, bangkit, maka Yesus memeteraikan perjanjian yang baru seperti tertulis dalam surat 1 Korintus. Darah Yesus menebus hutang darah kita, dan darah Yesus itu juga sekaligus merupakan meterai perjanjian baru, dan di dalam perjanjian baru itu berlakulah hukum Kristus. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan ini pada waktu perjamuan terakhir bersama dengan semua murid-murid 12 orang yang siap untuk jadi rasul. Sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Perhatikan, perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Jadi darah Yesus selain menebus terhadap hutang, kutuk, hukum Taurat dan dosa dari moyang kita Adam, tapi darah itu juga merupakan meterai perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah perhatikan jelas secara hukum, karena Alkitab kita juga berisi hukum, the law of God. Ini secara tuntutan hukum, maka ini semua sudah selesai. Dan sangat teratur sekali kebenaran firman Tuhan ini. Sebetulnya dikatakan di sini, kita menjadi orang benar menurut konteks Alkitab perjanjian baru. Itu semua orang yang beriman kepada Yesus Kristus,
maka dia menjadi benar di mata Bapa kita di sorga. Ya, haleluya. Bisa juga pada ayat yang lain, nanti saudara baca sendiri juga. Ada dalam surat Roma juga, pasal yang kelima ayat 9 dan 10. Dan juga 18 sampai 19 itu juga tertulis seperti itu. Ya. Kemudian sekarang kita masuk kepada bagian selanjutnya. Sesudah kita dibenarkan dengan cuma-cuma oleh Yesus lewat penebusan darahnya, membayar kutuk hukum Taurat, ada tanggung jawab kita sebagai orang yang benar. Bukan hidup seenaknya semau-maunya kita, bukan hidup sembrono. Kita punya tanggung jawab atas iman yang sudah kita peroleh, atas kebenaran yang sudah kita peroleh, atas status yang sudah kita peroleh, yaitu menjadi orang benar ya di mata Bapa kita di sorga yang sudah diselamatkan. Kita harus punya tanggung jawab. Dan di sini saya catat ada 4 poin, selain ada tanggung jawab yang lain, tapi 4 poin di sini. Yang perlu, kita harus hidup dalam ketaatan kepada hukum Kristus. Ya, sesudah kita diselamatkan percaya kepada Yesus, perhatikan bahwa kita harus taat kepada hukum Kristus, bukan hukum Taurat lagi. Dan hukum Kristus itu kualitasnya ya di atas hukum Taurat. Yang sudah saya jelaskan pada waktu yang lalu. Hukum Taurat kalau berzina itu artinya sudah ada kontak fisik atau bersetubuh antara dua pribadi. Tapi kalau hukum Kristus melihat seseorang timbul fantasi seksual dan bergerak syahwatnya, maka dia dikategori sudah berzina dalam hatinya. Kalau membunuh menurut tuntutan hukum Taurat, menurut hukum Taurat, bahwa sudah ada jatuh korban, satu pihak sudah ada yang meninggal, maka itu disebut dengan pembunuhan. Tapi kalau bagi hukum Kristus, ya, siapa yang membenci saudaranya, maka dia adalah pembunuh manusia. Kalau hukum Taurat, mengasihi Tuhan Allahmu dengan segala apa yang ada padamu, artinya seluruh akal budi, pikiran, jiwa, kekuatan, dan juga mengasihi sama manusia seperti diri kita sendiri. Itu standar hukum Taurat. Tapi kalau hukum Kristus, mengasihi Allah dengan seluruh apa yang ada pada kita, dan mengasihi sesama seperti apa yang Tuhan Yesus kasihi. Jadi standarnya berbeda, saudara. Lebih jauh, lebih mulia ya dibandingkan hukum Taurat. Ada banyak sekali pembanding-pembandingnya yang saudara bisa juga baca dalam banyak kitab, di dalam kitab perjanjian baru maupun kitab perjanjian lama. Demikian yang kita sudah baca ayat-ayat tersebut ini, dan kita bisa melihat lagi, kita harus punya tanggung jawab, itu ketaatan kepada hukum Kristus. Dalam Injil Yohanes pasal 3:16 kita sudah tahu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anak yang tunggal supaya siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Percaya kepada Yesus diselamatkan, beriman kepada Yesus diselamatkan. Tapi selanjutnya tanggung jawab kepada keselamatan kita itu seperti Filipi pasal 2 ayat 12 katakan bahwa kita harus kerjakan keselamatan kita itu dengan takut dan gentar, bukan jadi orang yang sembrono hidup semau-maunya, tidak, saudara. Ada aturan main sesudah kita memperoleh keselamatan di dalam Kristus Yesus itu. Maka dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-36 jelas tertulis di sini, barang siapa percaya kepada anak yang memperoleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat. Saudara perhatikan ada kata taat. Kalau taat berarti melakukan perintahnya. Ya, taat bisa melakukan kehendaknya, kemauannya Tuhan itu apa yang kita harus taat. Kepada anak, kepada Yesus, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi perhatikan, saudara, kita memang selamat bukan karena melakukan. Kita terima cuma-cuma, tapi tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan, kita harus menjaga keselamatan kita supaya jangan sampai cacat ketika Tuhan datang atau ketika kita mati nanti. Bahwa garis akhir kita, seperti Paulus katakan dalam surat 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ya, aku telah memelihara iman dan aku telah mencapai garis akhir. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dia karuniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-21. Jadi hidup dalam ketaatan bukan lagi kepada hukum Taurat, tapi kepada hukum Kristus. Ya, kalau kita melakukan hukum Kristus, maka dia telah melampaui, dia atas dari semua hukum Taurat. Demikian bunyinya bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah.
Karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Tolong garis bawahi hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat atau bangsa-bangsa di luar Israel dan Yahudi. Yang berikut tanggung jawab kita, bagian yang berikut adalah seperti yang tertulis dalam surat Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Kita harus mengerjakan keselamatan itu, nggak boleh stuck, saudara. Ya, mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Demikian bunyinya, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ada kata taat di sini. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi Paulus bilang, waktu melihat aku juga dan tidak melihat aku, tapi kamu harus tetap taat. Ya, mengerjakan keselamatanmu, hukum-hukum yang sudah ya disampaikan oleh Kristus. Ya, apa yang menjadi perintahnya, apa yang menjadi larangannya jauhi, dan kemudian juga melakukan apa yang menjadi perintahnya, supaya keselamatan kita terus bertumbuh dari waktu ke waktu, supaya keselamatan terus menjadi bagian kita sampai akhir hidup kita. Maka kita akan bisa memperoleh mahkota keselamatan dari keselamatan itu sendiri. Haleluya, saudara. Demikian ya, firman Tuhan katakan seperti itu, untuk menjauhi yang dilarang dan melakukan yang diperintah. Dan jelas apa sih yang disebut dengan takut dan gentar akan Tuhan, ya, itu kita bisa baca di dalam kitab Amsal pasal yang ke-8 ayat 13. Sikap-sikap orang yang takut akan Tuhan itu seperti apa? Takut dan gentar akan Tuhan. Nah, ini definisinya ini, saudara bisa lihat ya. Takut akan Tuhan ialah apa? Membenci kejahatan. Jangan kompromi dengan kejahatan, jangan ya terlibat dengan kejahatan, jangan suka melakukan kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, arogansi, tingkah laku yang jahat. Itu sudah mencakup di dalam banyak hal. Dan mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Inilah definisi daripada orang yang takut akan Tuhan. Benci kesombongan, membenci kejahatan, kecongkakan benci, tingkah laku yang jahat kita benci, dan mulut yang penuh tipu muslihat kita benci. Tapi kita harus mengasihi ya orang-orang yang berkata benar. Haleluya, saudara. Itu definisinya. Kemudian yang berikut, bagian C, itu hormat dan menjaga kehormatan Tuhan. Ya, jadi kalau kita takut akan Tuhan, ya kita hormat. Karena saudara apa? Kita menghargai kasih karunia. Kita ini orang yang binasa, tapi karena kasih karunia Bapa mengirim Yesus berkorban buat kita, menyelesaikan semua hutang darah kita. Harusnya kita hormat sama dia, kita junjung sama dia, kita terlalu berhutang budi sama dia, sehingga kita tidak mau menyakiti hatinya, kita tidak mau mengecewakan dia, saudara. Dalam tingkah laku kita, dalam hidup kita keseharian ini, kita tidak akan mau menyakiti, membuat orang yang sudah begitu mengasihi kita, yang sudah berkorban untuk kita menjadi kecewa karena kita. Itu namanya kita tidak hormat dan tidak menghargai pengorbanannya. Ya, sebab itu saudara, siapakah saudara dan saya? Sehingga Bapak begitu perhatikan untuk mengirim anaknya Yesus untuk bisa menjadi ya dosa karena dosa saudara. Bisa menjadi salah karena salah saudara. Bisa menjadi kutuk karena saudara yang harus terkutuk. Tapi dia lakukan itu supaya kita menjadi orang benar. Kita menjadi orang yang hidup di bawah berkat Tuhan. Dan kita bisa menjadi orang yang bisa menerima semua kemuliaan Tuhan. Harusnya kita hormat kepada pribadi yang sudah melakukan ini. Supaya betul-betul ya kita menjadi orang yang berbahagia. Dan juga harus menjaga kehormatan Tuhan yang ada pada kita. Jangan sampai karena ulah kita, maka nama Tuhan dihujat, nama Tuhan direndahkan, nama Tuhan dihina karena kita. Orang Kristen kayak begitu, pengikut Kristus kayak begitu. Kita tidak menampakkan kemuliaan Tuhan. Harusnya Yesus sudah naik ke sorga. Bagaimana orang bisa melihat Yesus? Bagaimana bisa melihat terang itu? Dari hidup kita mengeluarkan terang itu. Orang bisa memuliakan Bapa yang di sorga. Orang katakan orang pengikut Kristus luar biasa. Kasihnya luar biasa. Ya, perbuatannya luar biasa. Tidak membalas jahat dengan jahat. Mengasihi tanpa batas. Suka berkorban. Itu ciri-ciri khas orang ya yang percaya kepada Kristus. Ciri-ciri khas adalah orang-orang yang betul-betul ada dalam Kristus. Dia suka mengampuni. Itulah karakteristik daripada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Maka dalam surat Roma pasal 2 ayat 24 katakan,
Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Harusnya seperti apa yang dikatakan oleh surat 2 Korintus pasal 3 ayat 2-3, bahwa kita merupakan surat Kristus. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Orang bisa membaca surat yang ditulis. Ya, Paulus dikatakan, aku telah menulis banyak kebenaran firman kepadamu, sebab itu aku telah mengajar engkau. Makanya orang bisa melihat semua ajaran Kristus bisa dibaca oleh semua orang dalam hidup kita. Ayat yang ketiga dia katakan apa? Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang bisa dibaca semua orang tadi, yang ditulis oleh pelayanan kami, supaya tidak menjadi sia-sia. Paulus bilang, ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu yang mati, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Amin, saudara. Itu yang perlu harus kita tunjukkan kepada dunia hari ini. Situasi, kondisi boleh tidak mengenakan, tidak seperti biasanya, tapi tetap kesaksian Kristus itu harus keluar dari setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang beriman kepada Kristus dalam semua aspek hidupmu. Ya, engkau berdagang, ya, engkau melakukan banyak transaksi, atau juga dalam kehidupan sehari-hari, dalam engkau bermasyarakat, harus tunjukkan bahwa engkau adalah orang-orang yang menjadi surat Kristus yang terbuka, supaya orang bisa melihat Kristus dalam hidupmu, dalam perkataanmu, dalam perbuatanmu, dalam tingkah lakumu. Haleluya. Bagian yang selanjutnya, hidup dalam kekudusan, kasih dan damai dengan Tuhan dan dengan sesama. Itulah karakter pada orang yang beriman kepada Kristus. Tertib, teratur, tidak sembrono, dan mengikuti norma-norma kebenaran. Haleluya. Nanti saudara baca dalam surat Filipi pasal 2 ayat 13 sampai yang ke-16. Ya, sesudah kita diselamatkan menjadi orang benar, ada ciri-ciri khas orang benar. Harus hidup dalam kekudusan. Itu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari hidupnya. Karena Tuhan berkata, hendaklah engkau kudus, karena aku adalah kudus. Hidup dalam kasih, hidup dalam damai, suka berdamai, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Bukan bikin huru-hara, bukan bikin kekacauan. Tertib, teratur, dan mengikuti norma-norma dari kebenaran Tuhan itu sendiri. Haleluya. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga. Karakteristik orang beriman seperti apa? Orang bisa berkata, aku percaya Yesus, aku beriman kepada Yesus, tapi ada karakteristik, ada ciri-ciri khas yang kita bisa lihat dari orang yang beriman kepada Kristus. Yang pertama atau A di sini, orang yang memiliki karakteristik ciri-ciri khas orang beriman kepada Kristus, bahwa hidup dia karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dalam terjemahan yang lain, New King James Version berbunyi seperti begini. For we walk by faith, not by sight. Ya, kita berjalan dengan iman, bukan dengan melihat. Haleluya. Dia katakan bahwa jelas manusia tidak akan mampu melihat keseluruhan dari jalan hidupnya. Itu sudah jelas. Kita ke depan ini kan masih meraba-raba. Manusianya mengira-ngira jalan, tapi yang menentukan, yang tahu pasti perjalanan kita ke depan, masa depan kita. Ya, hari esok saya kita belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi yang pasti Tuhan tahu. Sebab itu kita tidak akan mampu melihat seluruh daripada jalan hidup kita. Dan terlebih lagi manusia tidak dapat melihat seluruh rancangan Tuhan. Tanpa Tuhan menyatakannya kepada kita, kita tidak bisa akan mengetahui rancangan Tuhan terhadap pribadi saya, keluarga saya, masyarakat saya, negara dan bangsa saya, bahkan dunia ini. Apa yang jadi rancangan Tuhan pada hari-hari ke depan ini? Kita tidak akan tahu kecuali Tuhan menyatakan, ya, rancangannya, ya, rencananya kepada kita, baru kita bisa mengetahuinya. Sebetulnya Yesaya 55:8-9 katakan bahwa rancangan Tuhan bukan rancanganku, ya. Dan jalanmu bukan jalanku, demikian firman Tuhan. Ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab itu saudara, kalau masuk dalam rancangan Tuhan, taruh semua keinginanmu, taruh semua
kekuatanmu. Taruh semua apa yang kau miliki, baik pribadi, keluarga, masa depanmu, umurmu, ya kekuatanmu, usaha pekerjaanmu, semua kalau kau taruh pada Tuhan, maka pasti Tuhan tidak akan merancangkan hal yang celaka atas kita. Tapi firman Tuhan katakan, ya penuh dengan damai sejahtera, kebahagiaan yang memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Kalau saudara percaya, bisa katakan dengan saya bersama-sama, amin. Taruh rancanganmu, jangan engkau taruh rancangan ya pribadimu kepada kekuatanmu, kepada logikamu, kepada kemampuan berpikirmu, kepada apa yang kau miliki. Tapi taruh kepada Tuhan, maka itu pasti aman. Karena rancangan Tuhan pasti rancangan damai sejahtera. Haleluya saudara. Ya, manusia memang sering tertipu dengan apa yang dilihat oleh mata. Itu yang kita kenal disebut dengan ya namanya fata morgana. Ada kata fata morgana itu saya lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu ada dua arti, itu gejala optis yang nampak pada permukaan yang panas, bisa di padang gurun tuh. Kalau orang jalan musafir dia lihat dari ujung sana, dari kejauhan dia lihat, itu ada kelihatan seperti ada genangan air. Ya, ada sumber air di sana, ada sungai. Padahal itu adalah cuma katakanlah satu fantasi yang timbul karena gejala optis yang timbul karena panas. Yang kedua adalah hal yang bersifat hayalan dan tidak mungkin bisa dicapai. Itu fata morgana saudara. Sebab itu dikatakan di sini bahwa manusia sering tertipu dengan apa yang dilihat oleh mata. Mata ini kadang-kadang menipu kita. Yang kita lihat oke, pada kenyataan tidak oke saudara. Sebab itu mari biarlah kita memakai mata Tuhan. Cara pandang kita seperti cara pandangnya Tuhan. Saudara pasti tidak akan gagal. Saudara pasti tidak akan salah menentukan pilihan. Saudara tidak akan dirugikan. Saudara tidak akan bisa mengalami masalah. Tapi saudara pasti akan berhasil. Karena saudara menggunakan semua cara-cara Tuhan untuk menentukan pilihan kita. Menentukan pandangan kita. Menentukan masa depan kita. Di sini saya akan bisa mengangkat ada contoh. Tuhan pernah berkata kepada murid-muridnya pada saat waktu sudah dia bangkit dan kemudian ya dia masuk dalam ruang yang tertutup, mereka bersembunyi di sana karena ketakutan. Dan Thomas pernah berkata, ketika orang berkata, murid-murid yang lain berkata, Yesus telah bangkit. Tapi Thomas bilang, sebelum aku mencucukkan jariku pada bekas lubang paku di tangannya dan memasukkan ya, tanganku pada lubang lambung bekas ditombak, aku tidak percaya Yesus bangkit. Dan Tuhan datang menemui dia. Ya, dan Tuhan katakan ya dalam Injil Yohanes pasal 20. Kita baca langsung aja ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tapi Tuhan katakan, Tuhan kagum kepada apa? Orang yang punya prinsip seperti ini. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya dan beriman. Nah, Tuhan kagum kepada orang seperti itu. Tuhan bangga kepada orang-orang yang hidup karena percaya dan iman, bukan karena melihat. Percaya bisa bilang amin. Kadang-kadang logika kita, kadang-kadang rasionalisasi kita bisa menjebak kita. Ya, untuk kita bisa disesatkan. Hati-hati saudara. Tapi mari minta pikiran perasaan Kristus menguasai pikiran perasaanku, supaya aku pasti tidak pernah akan bisa gagal. Karena Tuhan akan tahu masa depan. Kita belum tahu, kita masih mengira-ngira jalan. Tapi Tuhan yang menentukan jalan kita. Haleluya. Karena Dia adalah Allah yang maha tahu, omniscience, omnipotent, dan omnipresent, maha hadir. Haleluya. Bagian yang berikut kita bisa melihat di sini bahwa manusia akan salah melihat dalam rangka memilih orang, dalam cara kita memilih orang. Entah mungkin pegawai kita, orang yang akan kita percayakan untuk menjabati jabatan yang strategis, atau orang-orang yang mungkin akan diangkat menjadi pelayan khusus atau pelayan-pelayan di dalam katakan masyarakat atau di dalam katakan pelayanan gereja Tuhan. Tapi mari kita jangan pakai mata manusia. Kita pakai cara Tuhan melihat, cara Tuhan memandang. Dan ini ada satu contoh di sini sudah bisa lihat. Ini seorang nabi besar loh, Samuel. Nabi besar dipakai Tuhan yang mengurapi Saul jadi raja. Dan ketika Saul tidak taat lagi, bikin pendurhakaan kepada Tuhan, Tuhan bilang, Samuel, kamu pergi ke Isai di Bethlehem di sana. Urapi salah satu anaknya. Karena aku akan angkat dia menjadi raja atas Israel, menggantikan Saul. Kemudian saudara lihat di sini, Samuel datang dan kemudian
Orang ya tua-tua di sana berkata, bawa celaka atau hal-hal yang baik. Samuel bilang, baik. Sebab Nabi kalau datang kan cuma dua disampaikan. Satu mengenai penghukuman, yang kedua mengenai apa? Berkat yang akan diterima oleh umatnya pada saat itu. Maka mereka tanya, tua-tua di Bethlehem tanya, engkau membawa kabar baik atau kabar celaka? Dia bilang, oh ini good news, bukan bad news artinya. Senang mereka hatinya. Kemudian ya, dia bikin mezbah untuk bisa membuat ucapan syukur, itu pengorbanan. Dan dia katakan kepada Isai, mana anakmu? Kemudian saudara lihat di situ, Isai mulai katakan walk show. Ini walk show nih anak-anaknya. Lewat satu-satu. Yang pertama, yang paling mantap itu Eliab yang tertua. Waktu Samuel melihat Eliab, Samuel dalam hatinya, berarti ini orang tegap luar biasa. Terus Tuhan bilang apa, saudara? Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, di dalam 1 Samuel 16 ayat 6, lalu pikirnya, ini mulut pikirannya, karena Samuel melihat dengan mata, pastikan koneksi dengan pikiran. Dia mulai berpikir, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ayat 7, saudara. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Nah, kita selalu melihat ini casingnya. Ini orang mantap sekali, ini cocok sekali. Pasti punya potensi hebat. Ya. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Makanya dalam memilih seseorang, kita harus melibatkan Tuhan, saudara. Jangan pakai ukuran manusia. Ukuran manusia terlalu banyak hal-hal yang bisa membuat kita kecewa kemudian. Karena ukuran manusia itu selalu ya pakai like and dislike. Ukuran manusia hanya melihat casingnya, potensinya. Tapi kalau dia tidak jujur buat apa, saudara? Dia hebat, smart, multi talenta, tapi nggak jujur, percuma, saudara. Itu masalah, saudara. Karena kita nggak bisa melihat hati, kita hanya melihat luar. Samuel seorang nabi besar juga, yang diurapi Tuhan, juga terkecoh dengan soal penglihatannya, cara melihatnya. Mari, saudara. Sebab itu kita hidup dalam iman kepada Kristus. Bukan karena melihat dengan cara manusia. Banyak hal yang membuat kita kecewa dan gagal. Ya, karena kita melihat hal yang depan mata kita. Yang berikut, 2 contoh saja. Jangan ketika kita mencari pasangan hidup, jangan melihat full fresh body. Yang melihat luarnya saja. Padahal karakternya hancur-hancuran, saudara. Karakternya jongkok. Selalu yang dilihatkan mata kita menipu kita kan. Lihat begini, sudah kita terbuai. Ya, seperti lagu apa tuh? Terkenang-kenang wajahmu. Wow, mabuk kepayang. Seperti itu. Lupa diri, saudara. Ya, maka dikatakan di sini dalam Amsal pasal yang ke-31 30 dikatakan apa? Bahwa kemolekan itu adalah bohong dan kecantikan itu sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan itu dipuji-puji, saudara. Walaupun mungkin di luar biasa-biasa saja, standarnya biasa-biasa. Yang penting jangan diinjak gajah aja. Gitu. Kalau hidung diinjak gajah, ya mancung ke dalam, enggak apa-apa juga. Yang penting kalau lubangnya ke bawah bisa bernafas. Daripada lubangnya ke atas kan, kalau hujan kan repot juga kan, kemasukan air gitu loh. Ya. Tapi di sini yang penting kan hatinya. Dia takut akan Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan, pasti dia akan menghormati suaminya. Dia akan tunduk sebagaimana dia tunduk kepada Kristus. Itu sudah jaminan, saudara. Sebab itu jangan lihat luarnya. Saudara selalu terkecoh dengan luarnya. Maka dalam surat 1 Petrus pasal 3, itu ayat 2-4 juga berkata demikian. Ini bagaimana seorang istri, ya kategori seorang istri. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka, itu ayat 3. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, ya, mewarna-warni rambut, ada yang warna biru, keemasan, ya, campur ada hijau, macam-macam, saudara. Ada yang buceri, bule cat sendiri, ya, orang bule suka warna hitam, kita suka warna pirang. Jadi gantian, saudara, gitu loh. Tapi beda, saudara, kalau bule kan cocok, warna pirang, hidung mancung, kita hidung mancung ke dalam, beda, saudara. Haleluya. Kalau bule kan matanya bagus, sepasang mata bola, kita mata sipit.
Kayak mata apa? Kura-kura, saudara. Nggak cocok lampu pirang sebenarnya, saudara. Maka Tuhan sudah buat keseimbangan itu begitu. Seperti itu, saudara. Jangan diganti-ganti, saudara. Maka memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, ayat yang keempat. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Carilah ya pasangan yang seperti ini, seperti apa yang telah ya standar yang telah ditulis oleh Alkitab, maka saudara akan berbahagia. Haleluya. Sedangkan orang saja dalam kontes untuk memilih Miss Universe dan Miss World juga, dia akan pakai kategori 4B. B yang pertama beauty. Tentunya Miss Universe mesti cantik dong. Yang kedua, dia harus pakai apa? Brain. Cantik tapi bego, gak boleh juga, saudara. Harus pintar dan smart. Yang ketiga pakai apa? Behavior. Tingkah laku, perilaku. Makanya mereka akan kumpul sama-sama. Itu ada juri yang menilai selama masa karantina. Yang keempat harus bold, punya ketegasan, punya keberanian dalam memutuskan. Jangan lebay. Nah seperti itu, saudara. Dunia saja memakai standar yang begitu ketat. 4B istilahnya. Beauty, brain, ya behavior, dan yang terakhir adalah bold. Apalagi Tuhan, saudara. Haleluya. Jangan melihat yang luar. Ya. Tapi mari libatkan Tuhan dalam persoalan-persoalan yang sangat strategis dalam kita menentukan pilihan. Haleluya. Bagian yang berikut yang ketiga di sini katakan, itu yang kelihatan baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Misalnya Abraham dan Lot ini, saudara. Dalam kitab Kejadian pasal 13, sesudah mereka ya mengungsi dari Mesir menuju tanah Negeb dan mereka berkemah dekat Betel dan Ai di situ. Kemudian mereka mulai memuat kemah di situ, tenda-tenda di situ. Lot sendiri dengan kawan dombanya dan lembu. Kemudian juga Abraham juga punya kawanan domba. Dan Alkitab berkata mereka sangat berhasil dan sangat kaya. Ini kadang-kadang keberhasilan ini membuat orang bisa cekcok, terjadi perselisihan, saudara. Karena harta ini dari dulu berbahaya sekali. Selalu bikin masalah, persaudaraan bisa pecah, bisa terjadi pecah, saudara. Bisa terjadi perselisihan, putus tali persaudaraan itu karena kekayaan harta. Karena Alkitab mencatat mereka berhasil banyak sekali harta mereka, yaitu domba dan lembu mereka. Kemudian gembala-gembala Lot dengan gembala Abraham berantem. Abraham memang satu pribadi yang perlu menjadi contoh bagi setiap orang percaya. Dia sebagai paman daripada Lot. Lot ini kan anaknya, ponakannya. Tapi dia selalu mengambil posisi merendah, mengalah. Ya udah, kita gak usah berantem, kita kan masih saudara. Baiklah kita pisah saja. Kalau kau kanan aku ke kiri, kalau kau kiri aku ke kanan. Dan itu pilihan, disuruh Lot, engkau pilih yang pertama. Supaya adil, engkau pilih aja yang pertama. Karena Abraham tidak mau memakai matanya. Abraham selalu melibatkan Tuhan dalam persoalan memilih hal-hal yang sangat menentukan. Baik usaha pekerjaannya, membangun rumah tangganya, bisnisnya, atau apa saja. Abraham selalu memakai ya cara Tuhan, memakai sudut pandang Tuhan, dan melibatkan Tuhan dalam pemilihan hal yang seperti ini, saudara. Tapi Lot dengan begitu gegabah, Lot pakai matanya. Dan bagaimana Lot melihat? Coba kita bisa lihat. Lot memilih menurut apa yang Lot lihat pandang baik. Kejadian pasal 13 ayat yang ke-10 sampai 11. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, banyak airnya, itu seperti taman Tuhan dikatakan tadi. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Kemudian sudah lihat apa yang terjadi. Cerita Alkitab mencatat Lot pernah ditawan ya oleh Kedorlaomer CS, mengalahkan raja Sodom dan Gomora dan teman-temannya.
dan roh menjadi tawanan. Tapi Abraham luar biasa. Ketika ada seorang yang lolos, dia masih hidup dan dia membawa kabar bahwa Lot dan keluarganya, semua harta bendanya ditawan oleh Kedorlaomer CS. Abraham bangkit lagi. Abraham nggak mau masa bodoh. Itu kan gara-gara kamu pilih, silakan. Itu pilihan kamu, itu tanggung jawab kamu, resiko kamu. Tidak. Maka contoh figur Abraham yang diangkat oleh firman Tuhan itu layak sekali untuk bisa jadi contoh kita sebagai bapak orang beriman. Abraham tidak pernah sakit hati karena Lot itu kurang ajar loh. Nggak tahu balas budi. Nggak tahu diuntung orangnya. Sudah ditolong Abraham berulang-ulang tapi tetap seperti itu, tidak menganggap pertolongan Abraham itu bernilai. Padahal itu ada orang tuanya, saudara papanya yang sudah terus mengayomi dia, memelihara dia, membawa dia, mendidik dia, menjamin dia. Tapi itu tidak dianggap. Selalu bertingkah laku seperti itu, saudara. Tapi Abraham tidak pernah. Abraham membela, bawa pasukan 300-an lebih pasukan yang terlatih, datang kemudian merebut Lot kembali dan keluarganya dan semua harta benda mereka. Dan apa sudah tahu? Sesudah itu juga Sodom dan Gomora di bumi hanguskan oleh Tuhan dan istri Lot menjadi tiang garam. Dan tragedi yang terjadi, incest terjadi. Lot berhubungan dengan kedua anaknya mereka, lahir Ammon dan Moab. Lot memilih dengan cara dia, maka masa depan menjadi masa depan yang bermasalah dan suram. Tapi Abraham ketika itu Tuhan ngomong, dia melibatkan, dia tunggu ya petunjuk Tuhan dan ia mempercayainya. Walaupun kasat mata, dia lihat dengan mata kepalanya, tidak prospek tempat ini, kurang airnya, tidak terlalu subur. Tapi Tuhan berkata dalam Kejadian 13 ayat 14 sampai 15. Setelah Lot berpisah dari Abraham, firman Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihat dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan kita tahu Abraham berhasil karena memakai cara Tuhan melihat. Abraham serahkan kepada Tuhan, mempercayai Tuhan. Bukan seperti apa yang dia lihat, tetapi seperti apa yang Tuhan lihat. Dan Tuhan mengetahui semuanya seperti itu. Haleluya saudara. Bila pelajaran firman Tuhan ini menjadi ya pelajaran yang berharga buat kita. Mari, kalau mungkin waktu-waktu yang lalu cara kita melihat, cara kita menentukan pilihan itu seperti yang sudah terjadi kepada orang-orang yang gagal, seperti apa yang sudah kita pelajari saat ini. Kita kembali kepada orang-orang yang berhasil untuk memakai cara Tuhan, melihat masa depan kita, melihat ya destiny kita. Dan pasti kalau kita melibatkan Tuhan dan menyerahkan semua, mempercayai Tuhan, menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, kita pasti akan berhasil, tidak pernah akan gagal. Dan kita pasti akan menikmati semua kesuksesan yang daripada Tuhan. Bagian selanjutnya saudara, dalam rangka mempersiapkan materi ini, Tuhan kasih saya ya ilham seperti ini. Dia katakan, ternyata orang beriman itu adalah orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia bukan setengah-setengah percaya kepada Tuhan. Ini karakteristik salah satu. Ada dua yang saya angkat di sini. Hidup karena beriman, bukan karena melihat. Tapi yang kedua ini adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bukan setengah-setengah percaya. Terus saja konsisten percaya terus kepada Tuhan. Dan yang berikut adalah mempercayakan seluruh hidup dan masa depannya kepada Tuhan. Itu dua sisi yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Taruh semua masa depan kita, apa saja yang kita miliki, karir kita, kesehatan kita, keluarga kita, usaha pekerjaan kita, ya, semua yang ada pada kita, kita taruh pada Tuhan. Kita mempercayakan Tuhan. Maka kita percaya dalam situasi seperti ini, dengan krisis ekonomi yang terjadi, menggoncang dunia dengan COVID-19 ini, kita tetap memiliki jaminan yang daripada Tuhan. Percaya, bilang amin. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Walaupun dalam kekelaman sekalipun, dalam lembah bayang-bayang maut, kalau itu memang ada Tuhan di sana, kalau Tuhan membawa hidup kita ke sana, gak usah takut. Pasti Tuhan akan menyertai kita. Pasti Tuhan akan menolong kita. Pasti Tuhan akan memproteksi kita. Pasti Tuhan akan berikan kita jalan keluar. Pasti Tuhan akan berikan kita kemenangan. Haleluya. Kalau kita menaruh masa depan kita pada Tuhan.
Dan dua contoh di sini saya angkat. Ada dua figur. Satu adalah Daud dalam pelariannya. Sudah dilantik, sudah diurapi jadi raja. Dan dia berhasil, ya, diangkat jadi panglima perangnya kerajaan Israel di bawah pimpinan Raja Saul. Ketika pulang peperangan, putri-putri Sion nyanyikan, Saul mengalahkan beribu-ribu. Tapi Daud berlaksa-laksa, timbul iri hati, kekhawatiran dalam hati Saul. Ini orang ini sangat orang yang berbahaya. Satu saat pasti takhta kerajaanku, kedudukanku pasti terancam. Karena betapa luar biasa orang ini. Sebab itu Daud dalam pelarian, saudara. Dan dia tulis Mazmur 23 ini. Karena dia seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Mazmur 23 ayat 1-6 ini. Mazmur yang luar biasa yang terkenal sekali. Ya, dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud katakan seperti itu, kenapa? Bukan Daud tidak pernah mengalami kekurangan, saudara. Nyaris hampir mati lapar, saudara. Daud bukan sendiri lari, dia sendiri lari dengan berapa orang keluarganya. Dan pengikutnya ketika mereka ada di Gua Adulam, itu ada 400 orang ngikut. Dan 400 orang ini orang-orang yang saudara Alkitab mencatat dalam 1 Samuel 22 ayat pertama dan yang kedua, itu orang yang hidup dalam kesukaran, bukan orang yang ini, orang yang penuh dengan pergumulan. Kemudian kedua itu orang-orang dikejar hutang, piutang. Ini orang sudah bangkrut. Yang ketiga orang yang sakit hati. Itu menjadi Daud menjadi pemimpin mereka dan mereka bersama-sama dengan Daud dan jumlah mereka kurang lebih 400 orang. Wah, ini bukan persoalan, bukan sederhana yang Daud hadapi. Dalam pelarian, urus makan aja udah repot banget ini, saudara. Orang-orang yang sudah betul-betul tidak punya potensi lagi, tidak bisa diharapkan apa-apa lagi. Punya masalah bergabung dengan Daud. Ya, orang yang sudah betul-betul dikejar-kejar utang. Orang yang sudah bangkrut ada dengan Daud. Bukan konglomerat yang ikut sama-sama. Dan juga orang yang sakit hati, kepahitan dan seterusnya, saudara. Ini ada dengan Daud. Daud pernah mengalami kesulitan dalam persoalan makanan. Tapi dia bilang, kau Tuhan gembalaku, tidak kekurangan aku. Lanjut. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat yang keempat ini luar biasa. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi ketika Tuhan menyertai perjalanan Daud, walau kadang-kadang Tuhan izinkan kita ada dalam bayang-bayang maut, kita dalam lembah kesukaran, kita ada dalam situasi yang tidak mengenakan, keadaan sakit, bangkrut, kredit di bank, yang belum pernah selesai sampai hari ini, tambah COVID lagi membuat aspek prospek kita sudah menjadi sangat tipis sekali, sangat kecil peluang kita untuk bisa dapat melunasi, menyelesaikan semua tanggungan kredit yang ada di bank. Kita jadi stres, jangan saudara stres. Taruh hidupmu kepada Tuhan. Sebagaimana Daud alami ini. Belasan tahun dia jadi buronan. Tapi dia tidak pernah takut. Karena dia tahu Tuhan ada beserta dengan dia. Dan dia tidak takut. Karena dia tahu Tuhan akan memegang tangan kanannya. Dan memberikan dia kemenangan. Kemenangan. Haleluya. Kenapa? Dia mempercayai Tuhan. Dan menaruh imannya kepada Tuhan. Maka dia berhasil. Dia berhasil. Izinkan Tuhan ada dalam semua persoalan masalahmu. Supaya engkau bisa mengalami Tuhan. Engkau bisa melihat mujizat dan kemuliaan-Nya menyertai. Bukan hanya kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak merancangkan hal yang celaka atas kita. Tapi kita harus mempercayakan hidup dan masa depan kita kepada Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun juga. Hidup dan mati. Susah senang, sehat maupun sakit, diberkati maupun tidak diberkati, taruh masa depanmu kepada Tuhan, maka engkau pasti akan berhasil. Engkau pasti akan menang atas semua masalah dan persoalanmu. Adalah tokoh yang kedua lagi. Ketika orang-orang Yahuda ada di Babel, ditawan oleh Raja Nebukadnezar. Ada pemuda-pemuda 4 orang yang diangkat juga menjadi orang-orang yang penting di pemerintahan Raja Nebukadnezar. Daniel,
ya Hananya, Misael dan Asaria. Yang diganti namanya Belsasar, kemudian ya Hananya diganti menjadi Sadrak, kemudian Misael diganti menjadi Mesak, dan kemudian Asaria diganti menjadi Abednego, saudara. Raja membuat patung di tanah dataran di wilayah Babel, di tempatnya namanya Durah. Patung tingginya 60 hasta. 60 hasta itu 27 meter. Lebar patung itu juga 60 hasta, lebarnya 6 hasta, 2,7 meter. Jadi kayak ya lingga itu, tiang begitu. Dan raja berikan pengumuman, dia undang semua pembesar-pembesar, bupati, semua karena penguasa dunia saat itu dari setiap bangsa, kaum, suku dan bahasa datang dan dengar pengumumannya. Kalau engkau mendengar setiap bunyi sangkakala, ya bunyi nafiri, bunyi caracap, dan bunyi seruling, maka semua harus tunduk kepada patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Tapi ternyata keempat pemuda ini nggak tunduk, karena mereka tidak mau menyembah berhala. Ada orang melapor kepada raja, orang Kasdi melapor, "Raja, itu orang-orang Yehuda yang raja percayakan, ya di dalam pemerintahan raja, mereka tidak mau tunduk kepada patung yang dibuat oleh raja." Raja panggil kepada mereka. Raja tanya kepada Sadrak, Mesak, Abednego, "Betulkah kabar itu? Maukah engkau ketika bunyi seruling, nafiri, bunyi ceracap, kemudian juga ya bunyi segala macam puji-pujian yang mereka bunyikan, maukah engkau menyembah patung yang kubuat?" Mereka bilang, "Raja, kami tidak akan lakukan itu." Ya, karena ancamannya mereka akan dibuang di dalam perapian atau dapur api yang bernyala-nyala. Kalau siapa yang tidak menyembah patung itu. Mereka bilang, "Kalau Tuhan mau tolong kami," ya dalam kitab Daniel pasal yang ketiga itu, ayat yang ke-16 sampai 18. Kalau Tuhan mau tolong kami, Tuhan tolong. Tapi kalau Tuhan tidak tolong, ya kami tidak akan menyembah patung emas yang dibuat Tuhan didirikan itu. Raja langsung marah. Dia geram, dia panggil orang kuat, ikat kaki tangannya semua Sadrak, Mesak, Abednego, panaskan dapur yang biasanya jadi 7 kali, kemudian buang mereka ke dalamnya. Bayangkan saudara, waktu mereka yang mengangkat, orang-orang kuat yang mengangkat buang ke dalam dapur api, semua orang ini mati karena kepanasan, saudara. Tapi ketika raja menyaksikan dari jauh, dia lihat mereka terikat. Sepertinya tadi 3 orang, kok ada sekarang 1 orang lagi. Dan mereka bebas berjalan-jalan di dalam dapur api. Hanya raja terperangah, dia sadar, dia suruh keluar. Sadrak, Mesak, Abednego keluar. Dan hari itu Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesak, Abednego ditinggikan. Ya, dia katakan, lalu Nebukadnezar dalam Daniel 3:26 mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, "Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah, datanglah kemari." Lalu keluar Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-28. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun juga kecuali Allah mereka." Ayat selanjutnya yang ke-29. "Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." 30. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Haleluya, saudara. 2 contoh tokoh ini, saudara, mereka Tuhan izinkan masuk dalam pergumulan yang berat, tantangan yang luar biasa. Tapi mereka tetap bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi mereka juga menyerahkan, mempercayai masa depan mereka, hidup mereka kepada Tuhan. Dan mereka akhirnya bisa menikmati berkat yang daripada Tuhan. Mereka bisa menikmati kemuliaan daripada Tuhan. Mereka bisa menikmati semua kebahagiaan datang pada Tuhan dan jaminan yang daripada Tuhan. Haleluya, saudara. Akhirnya seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Mari
kita hidup dari iman, bertolak dari iman, dipimpin kepada iman, dan hidup oleh karena iman, kita akan bisa berhasil dan berbahagia. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan, percaya menerimanya, memelihara dalam hatinya, dan melakukannya. Kita berdoa. Bapa yang baik yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, terima kasih buat pengajaran firman-Mu yang sudah mengajar kami, untuk kami menjadi orang yang hidup oleh karena iman. Dan kami tidak akan menggunakan cara sudut pandang kami dalam melihat, tapi kami menyerahkan kepada Tuhan yang lebih tahu masa depan kami, pribadi lepas pribadi, rumah tangga, dan juga masyarakat kami, bahkan negara dan bangsa kami. Berkati setiap telinga sudah mendengar, sejauh mana saudara suara ini bisa terdengar, diberkati oleh Tuhan. Tanamkan firman ini di dalam setiap hati yang mendengar, jadikan dia rema yang hidup untuk tumbuh dan berbuah untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakai hidup kami pribadi lepas pribadi untuk menjadi alat Tuhan sebagai surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang, dan orang bisa memuliakan Bapa yang di sorga. Terima kasih Bapa dalam sorga. Hari ini kami melepaskan berkat atas setiap pribadi, keluarga yang sudah mendengar siaran ini sejauh mana suara terdengar. Biar berkat dari Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menjadi bagian kita semua. Buka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat atas kita semua, sehingga di dalam riban kami berkelimpahan. Halo semua dalam pengerip, pindahan, dalam pelompat, belahan palahap, tidak akan memakan hasil yang telah diberikan atas kami, dan kami bisa menikmati seutuhnya di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Semua rancangan jahat, kuasa kegelapan di alam roh yang akan mendatangkan kecelakaan bahkan maut, baik lewat kecelakaan lalu lintas, baik lewat tangan orang fasik, baik lewat bencana alam, virus, bakteri, kuman, COVID-19, tidak akan mendatangkan maut atas kami, sakit penyakit atas kami. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tidak akan terjadi. Kami akan sehat-sehat, kuat-kuat, baik-baik keadaannya. Kami terlalu percaya Tuhan adalah sumber damai sejahtera, akan menguduskan kami seluruhnya, baik roh kami, jiwa kami, tubuh kami, sehingga tidak bercacat sempurna sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dan di akhir daripada pertemuan kami pada hari ini, kami akan mengangkat, mendadahkan tangan kami, dan kami siap menerima berkat yang datang daripada Bapa kami yang sungguh mengasihi kami. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah kasih yang besar dari Bapamu yang senantiasa memelihara, menjamin engkau. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang membuat kita menjadi orang yang hebat, unggul, dan berbahagia. Dan persekutuan Roh Kudusnya akan menyertai kita, menyatukan kita dengan Bapa, dan menyatukan kita dengan saudara-saudara keimanan kita juga. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua kita yang siap menerima berkat Tuhan ini, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.